Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita baca di tempat kita masing-masing secara lengkap. Saya baca ayat 5, 6, dan 7. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Seorang petani menanam tanaman tentu dengan harapan akan menghasilkan yang terbaik. Walau ada juga kemungkinan hasil panennya tidak sesuai dengan harapan. Tetapi dengan segala usaha terbaik yang telah dilakukan, maka hal yang wajar jika mengharapkan hasil yang terbaik juga. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, maka seperti tindakan Allah yaitu menebang pagar dan duri, membiarkan ditumbuhi semak dan duri, tidak disiangi dan tidak dirantingi, tidak menurunkan hujan, demikian dilakukan oleh petani anggur itu namun dalam rangka kasih dan bukan penghukuman. Anggur yang ranum memiliki daya tarik bagi orang yang melihatnya. Akan tetapi apa yang bakal terjadi apabila anggur yang kelihatannya ranum ternyata rasanya asam? Mengecewakan. Itulah ungkapan yang muncul dalam perumpamaan ini. Dikisahkan bagaimana seorang petani bekerja keras menanam pohon anggur. Ia mencangkul, membuang batu, menanam, dan mempersiapkan agar pohon anggurnya cepat berbuah. Betapa mengecewakan ketika anggur yang sudah matang itu rasanya tidak sesuai harapan si pemilik kebun anggur. Rasa kecewa membuat si pemilik merusak dan menghancurkan kebun anggurnya. Perumpamaan ini adalah sebuah cara untuk mendidik supaya para pendengarnya sadar, mawas diri dan memperbaiki diri. Perumpamaan kebun anggur yang rasanya asam menunjuk kepada Tuhan selaku petani kebun anggur dan umat Israel sebagai pohon anggur. Sebagai petani, Tuhan telah melakukan banyak kebaikan yang diperlukan umatnya. Sayangnya, harapan untuk mendapatkan anggur yang manis sudah pupus. Alih-alih berbuah manis, anggur justru menghasilkan rasa yang asam. Sebagai pemilik kebun anggur, Tuhan sangat kecewa. Bukan salah tanah dan benihnya, yang pasti pohon anggurnya tak berbuah sesuai harapannya. Karena kecewa, Tuhan tidak mau melihat dan menggarap kebun anggurnya. Ia membiarkan kebun itu rusak dan hancur. Seperti itulah gambaran kekecewaan Tuhan pada umatnya. Umat yang diharapkan menghasilkan buah yang baik justru menghasilkan buah yang buruk dan dalam kehidupannya. Tuhan menghendaki orang percaya melakukan kebaikan bagi sesama dan mewujudkan kerajaannya dalam dunia ini. Ironisnya, kita kerap kali gagal memenuhi harapan Tuhan. Jika kita membayangkan perasaan Tuhan, pastilah ia kecewa. Persis seperti kisah petani anggur asam. Karena itu, janganlah kita terus-menerus mengecewakan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, marilah kita bekerja lebih keras, mewujudkan harapan Tuhan dalam diri kita sebagai bentuk menyenangkan hati Tuhan. Kitalah kebun anggur yang dirawat sedemikian rupa tanpa kurang sesuatu apapun. Tidak ada keadaan salah urus, salah asuh, dan salah asih. Tuhan menantikan buah yang manis, namun buah apakah yang kita hasilkan?
Mari kita renungkan saudara sekalian. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau merawat kami sedemikian rupa, memelihara hidup kami, memproses hidup kami sangat baik ya Tuhan. Dan Engkau mengharapkan buah yang manis, buah yang baik yang boleh kami hasilkan. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak menghasilkan keadilan dan kebenaran, jika yang kami hasilkan itu hanya kelaliman dan keonaran. Ingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh menghasilkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau memproses, membentuk, memelihara kami untuk menghasilkan keadilan dan kebenaran. Mampukan kami untuk itu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.